Rasional pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik secara internal maupun eksternal. Di samping itu, di dalam menghadapi tuntunan perkembangan zaman, dirasa perlu adanya penyempurnaan pola pikir dan penguatan tata kelola kurikulum, serta pendalaman dan perluasan materi. Dalam hal pembelajaran, yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya penguatan proses pembelajaran dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang akan dihasilkan. Tantangan internal lainnya antara lain terkait dengan kondisi kependidikan yang dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, biaya, sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar isi, proses, penilaian, dan SKL atau standar kompetensi lulusan. Tantangan internal lainnya terkait dengan faktor pengembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Terkait tantangan internal pertama, berbagai kegiatan dilaksanakan untuk mengupayakan agar penyelenggaraan pendidikan dapat mencapai ke-8 standar yang telah ditetapkan. Di dalam standar pengelolaan, hal yang perlu ditetapkan atau dikembangkan antara lain adalah rehabilitas gedung sekolah, penyediaan laboratorium, serta perpustakaan sekolah agar setiap sekolah yang ada di Indonesia dapat mencapai standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan. Dalam mencapai standar pendidik dan tenaga kependidikan, berbagai upaya yang dilakukan antara lain yakni peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru, pembayaran tunjangan, serta uji kompetensi dan pengukuran kinerja guru, standar penilaian, standar proses dan isi, serta standar kompetensi lulusan merupakan standar yang terkait dengan kurikulum yang harus terus dikaji agar peserta didik yang melalui proses pendidikan dapat memiliki kompetensi yang telah ditetapkan. Perbedaan standar kompetensi lulusan KTSP dengan kurikulum 2013. Pada petunjuk pelaksanaan atau JUKLAK, KTSP sendiri menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa. Sedangkan kurikulum 2013, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan para peserta didik. Mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti. Nah, keselarasan tuntutan kompetensi lulusan, isi, proses pembelajaran, dan penilaian. Aplikasi yang taat asas dari prinsip-prinsip ini menjadi sangat esensial dalam mewujudkan keberhasilan implementasi kurikulum 2013. Pada aspek penggunaannya, KTSP untuk memberikan dorongan kepada sekolah agar mampu mengembangkan kurikulum sekolah sesuai dengan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Pada kurikulum 2013 sebagai acuan pengembangan kurikulum dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Untuk cakupan SKL sendiri, pendidikan dasar dan menengah pada KTSP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan standar isi dan SKL ditetapkan oleh Kepala Sekolah setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah. K13 sendiri berdasarkan Perkemendikbud Nomor 54 Tahun 2013 tentang SKL Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa SKL Pendidikan Dasar dan Menengah digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, proses penilaian pendidikan, standar pendidik, dan tenaga pendidikan. Nah, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar kompetensi lulusan meliputi yang pertama kompetensi lulusan SD, MI, SDLB paket A, sedangkan kompetensi lulusan SMP, SMPLB, dan lulusan paket C, sedangkan kompetensi SMA, MA, SMK, serta lulusan paket C. Desain pembelajaran biologi dapat mengakomodasi pencapaian penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap proses pembelajaran bila desain pembelajaran yang dirancang oleh guru berpedoman pada strategi, model, metode pembelajaran aktif dengan partisipatif aktif para peserta didik.
Dalam proses pembelajaran, strategi pembelajaran aktif, partisipatif, kooperatif merupakan strategi yang perlu diterapkan pada proses pembelajaran para peserta didik untuk memudahkan mereka, terutama berinteraksi terkait dengan alam sebagai objek belajar biologi untuk mencapai kemampuan kognitif, kemampuan psikomotorik, serta kemampuan afektifnya. Kemudian mengembangkan desain pembelajaran biologi yang inovatif berbasis kehidupan dengan didasar pada hasil kajian lapangan, landasan teori belajar dan pembelajaran, perkembangan peserta didik, tuntutan pendekatan saintifik dengan memanfaatkan hasil-hasil penelitian, perkembangan teknologi informasi serta potensi dan kearifan lokal. Perlunya mengimplementasikan desain pembelajaran inovatif pada situasi kelas yang asli atau teaching, serta menyusun laporan hasil pengembangan dan kajian sebagai bahan publikasi ilmiah atau penulisan portofolio. Perkemendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan, di mana tujuan penilaiannya pada pasal 4. Yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan memantau, mengevaluasi proses, kemauan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Yang kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Yang ketiga, penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Sedangkan pada ruang lingkup penilaian pada pasal 2, penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas A. Penilaian hasil belajar peserta didik, B. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, yang C. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Pada pasal 3 sendiri, penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan. Yang kedua, penilaian sikap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Yang ketiga, penilaian pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan para peserta didik. Yang keempat, penilaian keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Yang kelima, penilaian pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 dilakukan oleh pendidik satuan pendidikan. Kurikulum prototipe merupakan kelanjutan dari arah pengembangan kurikulum sebelumnya, di mana terdapat 3 orientasi. Yang pertama, holistik, yakni kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Kemudian ada berbasis kompetensi, di mana bukan hanya konten, namun kurikulum ini dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan dan bukan hanya berdasarkan konten ataupun materi tertentu. Yang ketiga ada kontekstualisasi dan personalisasi, di mana kurikulum dirancang sesuai konteks atau budaya, misi sekolah, lingkungan lokal, dan kebutuhan murid. Pada tingkat SMA sendiri, di kelas 10, pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Mata pelajaran yang dipelajari serupa dengan di SMP, sedangkan di kelas 11 dan 12, pelajaran mengikuti mata pelajaran dan kelompok mapel wajib dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, bahasa, dan keterampilan. Vokasi sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran dan pelajar menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Prototipe sendiri memiliki karakteristik utama guna mendukung pemulihan pembelajaran, yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis proyek, di mana untuk mengembangkan soft skills dan karakter, iman, takwa, dan akhlak mulia, serta gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, serta kreativitas.
Yang kedua ada fokus pada materi esensial, artinya sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerisasi. Yang ketiga ada fleksibilitas, di mana bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Struktur kurikulum 2013 sendiri atau SMA sesuai dengan Perkemendikbud nomor 69 tahun 2013, di mana struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten, kemudian mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten, mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk pelajaran dan beban pelajar per minggu untuk setiap siswa. Struktur kurikulum pendidikan menengah terdiri atas sejumlah mata pelajaran, beban belajar, dan kalender pendidikan. Mata pelajaran terdiri atas yang pertama adalah mata pelajaran wajib yang diikuti oleh seluruh peserta didik di satuan pendidikan setiap jenjang pendidikan. Yang kedua, mata pelajaran yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan pilihan mereka. Berikut dari beberapa pelajaran wajib dan pelajaran pilihan. Mata pelajaran wajib merupakan mata pelajaran yang harus diambil oleh setiap peserta didik di SMA atau Madrasah Al-Wasliyah, sedangkan mata pelajaran pilihan untuk SMA atau MA berbeda dengan SMK atau MAK. Kemudian untuk SMA atau MA mata pelajaran pilihan bersifat akademik, sedangkan SMK atau MAK mata pelajaran bersifat akademik atau vokasi. Struktur kurikulum SMA atau MA terdiri atas kelompok mata pelajaran wajib yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A adalah mata pelajaran yang memberikan orientai kompetensi lebih kepada aspek kognitif dan afektif, sedangkan kelompok B adalah mata pelajaran yang lebih menekankan pada aspek psikomotorik. Yang kedua, kelompok mata pelajaran peminat terdiri dari 3 kelompok, yaitu peminatan matematika, sains, dan peminatan sosial dan peminatan bahasa. Mata pelajaran pilihan lintas minat yaitu mata pelajaran yang dapat diambil oleh peserta didik. Di luar kelompok mata pelajaran peminatan yang dipilihnya, tetapi masih ada kelompok peminatan lainnya. Misalnya bagi peserta didik yang memilih kelompok peminatan bahasa dapat memilih mata pelajaran dari kelompok peminatan sosial dan kelompok peminatan matematika sains. Yang keempat, mata pelajaran pendalaman dimaksudkan untuk mempelajari salah satu mata pelajaran dalam kelompok peminatan untuk kepersiapan ke dalam perguruan tinggi. Yang kelima, mata pelajaran pilihan lintas minat dan mata pelajaran pendalaman bersifat opsional, dapat dipilih keduanya atau salah satunya.